Mari kita dengarkan tausiah dari Ustaz Ahmad Al-Munawwar beserta doanya nanti. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan meneladani, juga bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kepada Ustaz Ahmad Al-Munawwar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa syukrihi ta'alu rahmat wa ziyadatu wal barakat wa bi taufiqihi nataraqqa ila a'la darajat. Assalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Inna ahsanal kalam wa abyadal nizam kalamillahi malikil a'lam wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin fid din dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa bi qawlihi yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Yang saya muliakan Sahabul Fadilah Al-Ustaz Faik Adamallah Fadlah, dan yang saya hormati Sahibul Hajah Bapak Gatot sekeluarga, dan yang saya hormati ikhwani wa akhwati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya terkesan dan tertarik dengan aktivitas yang tadi sudah sedikit diuraikan. Saya cerita sedikit. Alhamdulillah di rumah saya itu sebulan sekali keluarga saya dan keluarga istri itu kita kumpulkan untuk khatmul Quran. Jadi Al-Qurannya sudah saya baca sekeluarga setiap bulan. Itu saya tugaskan istri dan anak saya, menantu masing-masing untuk khatam 30 juz satu bulan. Nanti pas hari khatamannya itu kita panggil kerabat dari saya dan istri saya. Orang-orang yang mendengar majelis ini ada yang bertanya, kenapa kok tidak diadakan majelis maulid saja? Saya bilang bagus majelis maulid, saya juga hadir di banyak majelis yang lain. Tapi saya ingin memberikan satu teladan, satu contoh bahwa khairu majalisil muslimin itu majlisil Quran. Itulah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Bayan Adab Hamalatil Quran. Beliau mengatakan tidak ada majlis yang lebih utama daripada majlis Al-Quran. Tidak ada bacaan ucapan yang keluar dari mulut kita lebih baik daripada bacaan Al-Quran. Bahkan sampai beliau mengatakan dalam kitabnya, walau tasbih, walau tahlil, walau takbir, walau tahmid. Padahal kita tahu dalam hadis tasbih, tahmid, takbir dan tahlil itu dikatakan ahabbul kalam ilallah. Ahabbul kalam ilallah. Tapi Imam An-Nawawi mengatakan yang paling utama untuk kita keluarkan dari lisan kita, mulut kita itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Apa sebabnya? Beliau mengatakan li'anna fil Quran tahlil
wa fil Qur'ani tahmid, wa fil Qur'ani tasbih, wa fil Qur'ani takbir. Karena kalau orang membaca Al-Quran itu secara otomatis dia mengesahkan Allah dengan kalimat tahmid, dia memuji Allah dengan kalimat tahmid, dia membesarkan Allah dengan kalimat takbir, dan dia mensucikan Allah dengan kalimat tasbih. Rasul yang mengatakan itu. Ahabbul kalam ilallahi arba'ah, kata Rasul. Sebaik-baik perkataan yang keluar dari mulut kita itu 4. Tasbih, wa tahlil, wa takbir, wa tahmid. Atau kata Rasul dengan dimulai dengan apapun itu baik. Tetapi 4-4-nya ini ada di dalam Al-Quran. Wa syahidan misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, baca. Kenapa saja? Li'annahum jahiluna bil Quran. Al-jahlu bil Islam, al-jahlu bil Quran menyebabkan kita menjadi orang yang demikian. Sekali lagi, saya tidak bermaksud untuk mengatakan orang baca maulid tidak baik. Saya baca maulid dan alhamdulillah beberapa kitab maulid saya hafal, bukan untuk tafahum. Baru masuk hari sekolah yang kedua dan dibawa oleh dia datang ke sekolah menghadap saya. Dengan wakil saya dimarahi habis-habisan. Saya dibilang Yahudi, saya dibilang orang tidak punya mahabbah kepada Rasulullah. Karena orang mengambil maulid kok dikasih skors. Saya bilang saya skors bukan karena dia ambil maulid, tapi saya skors dia karena dia meninggalkan sekolah selama 2 hari. Saya kepala sekolahnya. Pantas saja di kepala sekolahnya dulu sekolahnya di Libya. Nah, tahu Libya? Libya itu tidak membolehkan anak-anaknya untuk maulid. Saya tidak tahan sekalian. Untuk yang demikian saya bilang, Pak, tolong tutup mulut. Bapak baca Situ Duror ini saya dengarkan, atau saya yang baca Bapak dengarkan. Kalau Bapak yang salah baca saya ingatkan, Bapak keluar dari ruang saya. Kalau saya baca salah Bapak ingatkan, saya turun dari kepala sekolah. Saya hanya ingin membantah, jangan sampai karena saya hanya memberi hukuman skors 3 hari pada anak itu, saya dituduh orang yang anti maulid. Saya ajak silakan. Insya Allah saya Situ Duror maulid diba, ya, mungkin Koja itu banyak dibaca. Apa lagi? Berjanji. Berjanji saya tidak baca azab. Apa lagi? Apa Buddha. Yang lain mungkin saya hanya hafal 2 itu, Situ Duror sama diba. Saya bilang ibu saya di rumah dulu setiap malam Jumat, saya bilang setiap malam Jumat dalam keadaan kefakirannya, kadang-kadang pisang masih mentah itu ditebang, dibuat butiran-butiran, diparutkan kelapa, dikasih gula jawa, dibuat kolak. Untuk hidangan malam Jumat, anak-anaknya dikumpulkan untuk baca maulid. Itu menurut saya pendidikan ibu saya yang benar. Tidak disuruh kemana-mana, tapi dididik, didudukkan di ruang tengah yang kira-kira hanya 1,5 kali 3 meter itu. Kami berenam, ayah saya dari Saudi ketika itu, dengan ibu disuruh duduk begitu saja. Sampai berlangsung berapa bulan, anak-anak tetangga pada masuk, dibawa ke rumah, bukan begitu. Tetapi saya diajarkan oleh ibu saya, dipanggilkan guru ngaji, dikatakan kamu percuma mahir baca maulid kalau kamu tidak khatam Al-Quran. Percuma kamu, karena Al-Quran ini yang mukjizat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi yang kau baca sejarahnya tadi itu adalah Al-Quran. Saya sebenarnya tidak pantas disebut memberikan tausiah, apalagi ada guru kita yang saya pandang selalu muda ya. Saya tidak pernah beliau terus terang jujur saya kembali beliau dari Malaysia itu saya tidak pernah melihat beliau lebih tua. Bahkan saya ini kelihatannya lebih tua padahal usianya saya lebih muda dari beliau. Nah, jadi itulah ciri orang-orang yang mendapatkan senantiasa dikawal oleh Allah dengan rahmat dan berkahnya, umurnya berkah, dipakai untuk ibadah. Dan pantas kalau majelis ini atau jamaah ini tentu menyatakan beliau sebagai gurunya. Saya tidak akan menyampaikan banyak sekali, tapi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh beliau. Tapi saya tidak berani menyempurnakan atau menambah karena tidak ada yang kurang. Cuma saya ambil satu saja yang terakhir. Beliau berbicara tentang apa yang terakhir tadi?
kecerdasan spiritual. Mungkin kalau dalam bahasa saya, dalam kitab yang saya baca itu justru dikatakan al-kayyis an-nuran, kecerdasan nurani. Dengan kecerdasan nurani atau kecerdasan yang bersifat fitri, di mana ketika orang mendapatkan kecerdasan itu, dia selalu akan mengarah kepada kutub langit, dia akan menjauh dari kutub bumi. Rasulullah Muhammad SAW itu satu ketika ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man aqyasun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas? Yang ditanyakan oleh sahabat ini bukan kecerdasan 1, 2, 3, 4, bukan yang cerdas secara apa? Formal, bukan yang cerdas secara emosional, bukan cerdas secara sosial, bukan cerdas secara ekonomi, tapi yang dimaksud sahabat tadi adalah siapa yang paling cerdas secara nurani atau secara spiritual tadi. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan 2 ciri. Yang pertama beliau mengatakan aktsaruhum lil mauti dzikra. Semuanya lezat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensitir perilaku orang yang lupa kepada kematian ini, yang disebabkan oleh banyaknya kekayaan dunia yang dia miliki, yang disebutkan dalam surat Kahfi ini. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Dalam Mafatihul Ghaib mengatakan orang yang lupa kepada kematian adalah orang yang paling zalim kepada dirinya sendiri. Merujuk kepada ayat tadi. Karena dia ketika masuk kebun melihat kekayaannya begitu besar, dikatakan zalimun li nafsi. Apa ciri, apa bukti dia zalim pada dirinya sendiri? Dia berkata begini, ma adunnu an tabida hadhihi abada. Gimana kok ingat mati? Yang ada di pikirannya adalah semua ini tidak bakal musnah. Semua ini tidak bakal musnah. Ma'adunnu an tabida hadhihi abada. Kata Abdul di sini maknanya yakin. Saya yakin semua ini yang ada di hadapan saya ini tidak akan musnah. Artinya akan membuat dia jaya terus ini. Yang kedua, orang itu mengatakan bagaimana? Ma'adunnu an tabida hadhihi abada wa ma'adunnu sa'ata qa'imah. Kiamat itu tidak ada. Lebih jauh lagi, dia mengatakan tidak akan musnah, tidak akan mati, bahkan kiamat tidak ada. Artinya dia akan hidup di dunia selamanya. Yang ketiga dia mengatakan wa ma'adunnu sa'ata qa'imah. Dengan apa? Surat Kahfi. Padahal sunnah boleh dibaca kalau malam Jumat dari Jumat itu. Wa in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia masih, yang ketika masih mengatakan kalau benar kiamat itu ada, orang akan mati, maka status saya di akhirat mengikuti status sosial saya di dunia ini. Saya mesti menjadi orang yang terhormat di akhirat karena dunia saya bahkan. Ini hal yang membuat kita lupa kepada kematian sekalian. Ada di Pekalongan, mungkin ada yang tahu, sudah meninggal dulu lama orangnya meninggal. Saya sebutkan sudah meninggal orangnya, Al-Am Khalid, dia orang keturunan Arab, bangsanya bin Sanad. Dulu dia kaya, dia punya usaha kapal, punya perusahaan sarung paling kaya dia. Setiap orang di Pekalongan hampir tahu dia. Dia hanya aktivitasnya di kota Pekalongan naik motor Honda Super Cup dengan kopiah hitam itu, yang seperti yang dipakai Pak Gatot ini. Ketika hadir di majelis dia tanya di pojok ini. Tapi dari harta yang dia miliki, dari hasil kerjanya, itu yang digunakan untuk membantu orang janda, orang miskin Pekalongan hampir 80%. Yang 20% hanya dipakai untuk ngurus keluarga. Beberapa orang di Semarang kenal dengan beliau. Itu kalau beliau mengantarkan uang untuk para janda yang tidak mampu, dia pilih waktu antara maghrib dan isya. Apa sebabnya? Di Pekalongan itu masih banyak masa dulu, kalau maghrib dan isya itu jarang orang keluar rumah.
sehingga tidak ada yang tahu. Kalau dia misalnya masuk ke rumah saya ngetok, tidak ada kanan kiri yang tahu. Dia masuk hanya ngetarkan amplop, salaman keluar. Malam-malam kerjaannya kalau ngantarkan, dia punya jadwal tanggal sekian saya masuk sini. Semua orang ada. Di rumahnya kalau ada orang dari luar kota atau orang Pekalongan yang belum pernah dapat dari dia minta masuk, dimasukkan ke kamar satu dia. Ada ruang tamu, dia kamar, dia masuk. Pintunya nembus keluar. Nanti tamunya itu masuk dari sini, tapi keluarnya yang di luar, yang dalam ruang tamu tidak tahu. Loh, diberitahu apa? Anda dari mana? Kalau dari Pekalongan tolong jangan datang. Kasih alamatnya, saya yang datang. Hah? Iya, memang ayatnya kan begitu. Ita'uz zakah bukan talabuz zakah, bukan istilah muzakah, tapi ita'uz zakah. Muzaki yang datang kepada mustahik. Tidak ada syariat yang mengatakan mustahiknya untuk datang, gedor pintunya untuk lah. Ita'uz zakah yang diberi amanat oleh Allah yang menunaikan. Amanatnya di tangan siapa? Ashabul mal. Amanatnya ada di tangan orang-orang yang punya harta. Pikir dulu. Kalau dari luar kota dicatat, ada beberapa teman dia luar kota diberitahu, nah kamu nanti hubungi fulan saja, hubungi teman datang ke Pekalongan. Saya tahu beberapa orang Semarang itu datang rutin, sampai perusahaan beliau itu terus surut. Tapi 20-80% tidak pernah berubah. Orang yang punya ilmu diberi amanah oleh Allah dengan ilmunya untuk mencari bekal di akhirat. Karena kalau hanya mencari apa yang di dunia, la ilaha illallah, kecil sekali. Tadi saya katakan ayat yang saya baca ini. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Perhatikan bagian akhir ayatnya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang terus-menerus rajin membaca Al-Quran, mendirikan sholat tepat waktu sesuai dengan syarat dan rukunnya, dan menafkahkan sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan keuntungan dari perniagaan yang tidak pernah rugi. Kita tidak yakin dengan ini sekali. Kita sering tidak yakin bahwa ketika kita ingin mengeluarkan sesuatu tanpa bermaksud untuk mendapatkan ibadah duniawi, saat itu kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai wujuhul yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin 'aniyah. Mau ngajukan ayat berikutnya dia tidak punya suara. Tusqa min 'ainin 'aniyah nangis, anak muda tidak sampai umur 25 tahun sampai berhenti lama. Yang kaya jamaah dia tidak hafal lanjutannya kan? Kemudian dijawab oleh makmum, jawabnya gimana? Tusqa min 'ainin 'aniyah laisa lahum ta'amun, masih diam lagi. Laisa ta'amun illa min dhari, diam lagi. Tidak lama baru mengatakan laisa ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Berhenti. Lalu mulai dia kelihatan cahayanya, dia baca wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah. Selesai salat, ada beberapa jamaah yang ingin tahu karena ayat itu hampir setiap Jumat imam membaca itu. Jamaah itu kok tidak ada yang apa? Yang mengalami seperti itu. Apa gerangan yang terjadi dengan imam tadi? Imamnya mengatakan sungguh celaka kalian. Ayat-ayat yang menceritakan tentang keburukan kehidupan seseorang di akhirat kalian lewatkan tanpa tangis. Sementara ayat-ayat yang menceritakan harapan yang besar buat orang mukmin kalian lewatkan tanpa harapan. Orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan hidayah, maka Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam.
memahami subuh itu gampang. Begitu jam 3:30 bangun. Tapi bagi orang yang dikehendaki orang kesesatannya, Allah buat dadanya menjadi sesak untuk menerima Islam. Rasulullah ditanya, apa itu maksudnya? Lalu saya mengatakan, nurun minallahi ala qalbil muslim. Itu wujudnya seperti cahaya yang dipancarkan oleh Allah ke dalam hatinya orang mukmin. Tapi jangan letakkan dunia di dalam hati. Buat dunia itu ada dalam genggaman tangan, sehingga kita tidak dikuasai, tapi kita yang menguasai dunia. Mau bersedekah berapapun tidak ada yang bisa menghalangi. Itu orang yang tidak punya kecintaan dalam dunia dalam hatinya, dilepas begitu. Jangan sebaliknya, dunianya dimasukkan dalam hati, akhirnya kita diatur oleh dunia kita ini. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, semuanya dikandungkan dengan dunia. Ya, mudah-mudahan sekalian Ramadan yang akan datang ini tidak kita sikapi sebagai bulan panen rezeki, ya. Karena banyak sekarang para pedagang sarung itu pikirannya cuma apa? Omset sarung mau meningkat, ya. Pedagang peci juga pikirannya adalah ya, orang semua akan butuh sarung, ya. Bahkan kadang-kadang di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri ini saya juga aneh, apapun yang tidak laku dijual di bulan lain itu kalau di bulan Ramadan menjelang Idul semuanya laku. Banyak manusia yang kesetanan menurut saya yang menyambut Ramadan dengan cara yang salah. Dia tidak tertarik dengan tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang menjalankan sunnah diberi pahala yang wajib, menjalankan yang wajib diberi pahala seperti 70 kali wajib di bulan lain. Banyak tidak tertarik, ya. Maka buka tokonya lebih pagi, tutupnya lebih malam, ya. Tasnya di rumah diperbesar, ya. Lalu dia membuat rencana untuk ini dan itu. Waliyadzubillah. Ini sama sekali bukan ajaran Rasulullah SAW, dan insya Allah juga bukan ajaran orang-orang tua kita dulu. Mari kita persiapkan Ramadan ini dengan membuat program sedekah yang sebanyak-banyaknya, tilawatul Al-Quran yang sebanyak-banyaknya, sholat-sholat sunnah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang sesering mungkin dan sekuat-kuatnya. Dan mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan panen pahala, bukan panen keuntungan dunia. Sekali lagi seperti janji saya tidak bisa memberikan tambahan tausiah dari apa yang saya sampaikan. Saya hanya mengambil sedikit saja ekor dari yang beliau sampaikan, dan insya Allah puncaknya ada pada yang beliau sampaikan tadi. Demikian dari saya, dan atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang baik itu adalah tuntunan Allah yang diberikan kepada guru-guru saya yang bisa menuntut saya, dan itu adalah bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويحكم بمحكمه ويؤمن بالمتشابه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.